Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat belajar dan mengajar Al-Quranul Karim. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda baginda, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ustaz ulang sekali lagi. Khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Mengajar dan belajar Al-Quran bukan terbatas kepada tajwid. Tetapi juga termasuk belajar tafsir. Memahami makna ayat demi ayat dari Al-Quran. Sebab tujuan utama Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk dijadikan pedoman. Dan mustahil Al-Quran dapat dijadikan pedoman bila kita tidak faham. Memahami Al-Quran melalui tafsir. Tafsir yang betul. Jadi sekarang kita belajar apa Quran cakap. Dan bila kita sudah yakin dengan apa yang diperkatakan oleh Al-Quran, lalu kita share pada orang lain, itu maknanya kita mengajar orang lain. Nah, hadirin dan hadirat, topik yang akan kita bahas pada pagi ini cukup penting. Walaupun bagi setengah orang dianggap sensitif, tapi sebenarnya bila kita memahami Al-Quran, tidak ada perkara yang tidak elok apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Adalah menjadi tugas kita untuk menyesuaikan sikap dan tindak tanduk harian kita dengan Al-Quran. Bukan sebaliknya. Kita paksa Al-Quran mesti ikut selera kita. Salah. Quran adalah imam. Imam adalah untuk diikuti. Jangan bersikap diri kita pula jadi imam dan Al-Quran mesti ikut kehendak kita. Tak. Itu salah. Okey. Topik yang akan kita bahas pada pagi ini ialah
larangan mengambil orang kafir sebagai teman kepercayaan. Ustaz ulang sekali lagi. Larangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan. Allah Subhanahu Wa Taala larang. Lebih-lebih lagi bila pada orang kafir itu ada beberapa sifat yang disebut dengan jelas oleh Allah dalam ayat. Kita bacakan satu ayat untuk mendapat keberkatan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Pelajaran kita pada hari ini adalah siri yang ke-14 dari ayat-ayat iman. Hari ini siri yang ke-14. Lihat muka surat 151 sampai 161. 10 muka surat. Cuma seperti biasa Ustaz akan buat ringkasan. Karena Ustaz dah baca, yang penting kita dapat ambil pengajaran daripadanya. Ingat hadirin dan hadirat, setiap kita perlu kepada nasihat. Apalagi Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketika ditanya, dari mana nasihat itu ya Rasulullah, atau untuk siapa? Kata Nabi, nasihat itu milik Allah, milik Rasul, untuk para pemimpin dan orang-orang awam. Itu sebabnya barulah namanya nasihat. Bila nasihat itu berpaksi atau bersumber daripada ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjelaskan dengan begitu gamblang, begitu tegas dan terang, nyata dalam surat Yunus ayat 57. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan. Mau'izah di sini maknanya nasihat. Dari mana? Min rabbikum, dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran. Wa shifa'ul lima fis sudur. Quran juga berperanan sebagai obat apa yang terdapat di dalam hatimu. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Quran juga berperanan sebagai hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, dengar baik-baik nasihat pagi ini. Khasnya bagi mereka yang saat ini sedang berkuasa, atau ada di antara anak mereka, saudara mara mereka yang sedang menjadi pemimpin. Jangan sampai mereka menjadikan orang kafir sebagai teman karib.
teman kepercayaan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu wa idza arada bihi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid menurut syarat Imam Muslim. Apa artinya? Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang pemimpin, bila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, niscaya Allah akan menjadikan untuk pemimpin itu seorang penasihat yang benar, menteri yang benar, penasihat yang benar, PA yang benar. Jika dia pemimpin itu terlupa, maka dia segera mengingatkannya, dan jika pemimpin itu ingat, maka dia akan menolongnya ke arah kebaikan. Itu dia. Jika pemimpin itu ingin Allah jadikan menjadi pemimpin yang baik. Tapi kata Nabi, jika sebaliknya, Allah ingin jadikan pemimpin itu pemimpin yang tidak baik, niscaya Allah jadikan untuk pemimpin itu penasihat yang jahat. Jika pemimpin itu terlupa, dia tidak mau mengingatkannya, dan jika dia ingat pun, dia tidak akan menolongnya. Jika pemimpin itu ingat yang baik, lalu orang kepercayaannya tidak akan support, tidak akan tolong untuk pemimpin itu melaksanakan. Itu jika Allah ingin jadikan pemimpin itu orang-orang yang tidak baik. Jadi baik tidaknya seorang pemimpin sangat erat hubungannya dan kaitannya dengan orang yang berada di sekelilingnya. Ini semua Ustaz tulis di dalam kitab ini. Ayat-ayat iman. Siri yang ke-14. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagai mukaddimah, pada ayat-ayat terdahulu dari ayat ini, Allah dah bagi bahawa orang kafir ahli kitab terbagi dua. Ada ahli kitab yang beriman, ada ahli kitab yang beriman, dan mereka berada di atas jalan yang lurus. Ada, dan ada pula dari kalangan ahli kitab atau orang-orang kafir itu yang memusuhi umat Islam. Orang kafir terbagi dua. Ustaz baca sekali lagi ayat yang pertama yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Maknanya, jangan engkau jadikan non-Muslim itu teman kepercayaanmu. La ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim
wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa sebab jangan jadikan orang kafir itu teman kepercayaan? Allah sebut sebabnya. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan mudaratan bagimu. Mereka itu orang kafir tak henti-hentinya membahayakan kamu. Hei orang-orang beriman. Apa di antaranya? Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Apa yang kamu susah, mereka happy, gembira. Lalu apa kata Allah? Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Cakap mereka itu suka menyinggung perasaan orang-orang yang beriman. Itu yang zahirnya keluar dari mulut mereka. Lalu apa kata Allah? Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka, itu adalah lebih besar lagi kebencian mereka. Yang tidak terungkap. Yang keluar saja sudah menyakitkan hati kita. Apa yang ada di dalam hati orang kafir itu lebih besar lagi kebenciannya kepadamu. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat yang ke-118? Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami, jika kamu memahaminya. In kuntum taqilun. Sekiranya kamu gunakan akalmu. Orang-orang beriman, gunakan akalmu. Maknanya kalau ada orang beriman yang menjadikan orang kafir sebagai teman karib, yang cukup membahayakan terhadap orang beriman, terhadap agama orang yang beriman, itu maknanya pemimpin tersebut kurang akal. Itu maksudnya. Bukan pemimpin yang cerdik. Bukan. Ayat Qur'annya. Sama ada kita terima atau tak terima, itu terserah kita. Itu sebabnya Allah menasihati Nabi dalam surat Al-Kahfi. Kalau tak salah ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa itu datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin menolak dan menentang kebenaran yang aku suruh engkau sampaikan itu, biar dia kafir. Nah, sekarang kita ada pilihan. Nak jadi orang beriman ke atau orang yang ingkar? Bahaya. Orang yang ingkar itu adalah orang yang tidak ada akal sebenarnya. Kata Allah, pada asalnya ayat ini diturunkan adalah sempena sikap Yahudi di Madinah ketika berhadapan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah ketika itu tak sama dengan Mekah. Mekah hanya ada orang Quraisy penyembah berhala. Tak ada ahli kitab. Ahli kitab ada di Madinah. Nabi sampaikan Islam itu kepada orang Madinah yang terdiri dari orang Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Juga terdapat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi diingatkan oleh Allah, jangan jadikan mereka itu orang kepercayaanmu. Karena sikap mereka itu sangat suka menyusahkan kamu. Di luar saja mereka sebut perkara-perkara yang menyakitkan hati, hai Muhammad.
Tetapi apa yang ada di dalam hati mereka lebih besar lagi kebencian mereka terhadapmu, hai Muhammad. Itu sebab ayat ini turun. Tapi ingat ya, kaedah dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaz itu. Ia bukan khas untuk orang itu ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan sempena Nabi berhadapan dengan orang Yahudi di zaman itu. Tapi pengajarannya bersifat umum. Sampai hari ini, sikap orang beriman terhadap orang-orang kafir exactly sama betul. Hati-hati. Di antara sifat-sifat orang-orang kafir tersebut disebut oleh Allah dalam ayat ini. Kata Imam Al-Maraghi, yang mereka itu tidak boleh dijadikan sebagai teman karib, teman kepercayaan. Apalagi jadikan mereka sebagai pemimpin. Pertama sekali, coba lihat muka surat 154. Mereka senantiasa mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepada kamu. Satu. Yang kedua, mereka sangat menginginkan mendatangkan kemudaratan pada agama kamu. Agama dicaci. Yang ketiga, mereka menampakkan kemarahan mereka dengan lidah-lidah mereka. Coba dengar statement setengah orang kafir hari ini. Di dunia atau yang bersifat internasional atau dalam negara. Coba dengar statement dan kenyataan orang-orang kafir. Cukup menyakitkan hati. Dengan berani mempertikaikan perlembagaan. Dengan berani mempertikaikan Islam sebagai agama resmi. Dengan berani mempertikaikan kuasa raja-raja. Itu yang mereka ungkap. Sebenarnya kebencian mereka yang keempat. Sebenarnya kebencian mereka yang terdapat dalam hati mereka lebih besar dari apa yang mereka ucapkan. Itu dia sifat-sifat yang ada pada orang kafir yang tak patut kita jadikan sebagai teman karib. Tapi ada masanya yang kita boleh jadikan dia sebagai teman karib. Ada. Bila sifat itu tidak ada lagi pada mereka. Mereka boleh jadikan kawan. Malah teman kepercayaan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu. Umat Islam dibantu oleh ahli kitab. Yahudi bantu. Untuk penaklukan Andalusia zaman itu. Yahudi bantu umat Islam untuk menakluk Andalus. Sebagaimana orang-orang Qibti memberi pertolongan kepada umat Islam ketika mengusir bangsa Rom dari Mesir. Orang Qibti, yaitu penduduk asal Mesir, mereka kafir waktu itu, bantu umat Islam untuk mengusir penjajah Rom dari Mesir. Nah, itu justru orang kafir menolong. Yang itu boleh. Ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Coba lihat surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan 9.
Ustaz bacakan sedikit. Apa kata Allah? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir yang berlaku adil. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan agar kamu berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Mereka akui agama kita, tak ada usaha untuk mengganggu agama kita. Mereka juga tidak ada usaha untuk mengusir kita dari negeri kita. Boleh dijadikan sebagai teman. Tapi apa kata Allah pada ayat yang ke-9? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Dengar baik-baik. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Orang beriman diingatkan oleh Allah melalui ayat ini. Cuma kalau ditanya mengapa Pak Ustaz orang Islam, orang beriman memberi peluang pada orang-orang kafir padahal mereka menyakitkan hati orang-orang beriman? Jawabnya senang saja. Mereka baca Quran tapi tak faham tafsir Quran. Baca Quran macam burung tiung, burung kakak tua. Baca tapi tak faham. Bila tak faham, macam mana hendak dijadikan sebagai pedoman? Macam mana hendak jadikan untuk diambil pengajaran daripadanya? Walaupun baca Quran dengan fasih tajwidnya, makhrajnya, berlagu lagi, tapi tak faham. Yang Ustaz baca ini ayat Quran dengan terjemahan harfiah, dengan terjemah maknawiyah lagi, tafsir. Ayat ini memperkuatkan lagi hujjah bahwa larangan menjadikan orang kafir sebagai teman karib, selain 4 sifat yang tercantum di atas, demikian juga terdapat pada mereka sifat-sifat berikut. Lihat muka surat 156. Pertama, mereka memerangi kamu. Yang kedua, mereka ingin mengusir kamu dari negeri kamu. Yang keempat, yang ketiga, mereka membantu orang lain untuk mengusir kamu. Ustaz tidak tuduh siapa-siapa. Tapi para jamaah yang dikasihi, nilai sendirilah apa yang terjadi hari ini. Sama ada yang bersifat antarabangsa, apa yang terjadi di Palestin, apa yang terjadi di beberapa negara di Afrika,
Apa yang terjadi di kawasan Kazakhstan, Turkistan yang dikuasai negara itu oleh pendatang. Ini bukan rahasia lagi. Semua kita tahu. Kazakhstan, Ustaz baru diberitahu oleh jamaah yang balik dari sana. Allahu Akbar, sungguh menyedihkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dan selamatkan negara kita daripada tangan-tangan orang-orang kafir. Kita sampai ke ayat yang terakhir. Maaf, masih ada lagi. Dua ayat. Apa kata Allah pada ayat berikut? Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu 'alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bighaizikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Coba dengar dulu terjemahan harfiah, literal translation. Beginilah kamu, hai orang-orang beriman, beginilah keadaan kamu. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Kamu welcome terhadap kehadiran mereka, tapi mereka tidak. Kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya, Taurat, Injil, Zabur, selain Al-Quran. Memang kitabullah yang diturunkan kepada nabi-nabi. Apabila mereka menjumpai kamu, ini orang-orang kafir, sama ada ahli kitab atau musyrikin, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, maknanya berada di belakang kita, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kamu. Apa makna menggigit jari? Dalam peribahasa atau di dalam bahasa Arab, dia adalah kinayah atau sindiran. Sangat benci. Menggigit jari. Istilah dalam bahasa Arab untuk menyatakan sangat benci. Orang-orang kafir menggigit jari dengan makna sangat benci kepada orang-orang beriman. Kalau sikap mereka begitu, maka katakanlah kepada mereka, hai orang-orang beriman, matilah kamu dengan kemarahanmu. Mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan kemurkaanmu itu terhadap kami. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Allah tahu segala-galanya. Jadi bila ada orang-orang kafir itu tak suka pada kita, padahal kitalah orang yang paling berhak berada di dalam tanah air dan negara kita, sebab kita orang asal. Lalu mereka benci kalau kita mendapat kebahagiaan, ketenangan, keselesaan hidup,
Mereka benci. Sebab yang mereka inginkan itu mereka yang hebat. Sebab apa yang mereka inginkan itu mereka yang berjaya. Sedangkan orang tempatan ini biar merempat papa ke dana. Ini ayatnya. Kalau kita selama ini tak tahu, sekarang tahu. Apa kata Allah bila mereka menggigit jari karena sangat benci kepadamu? Katakan kepada orang-orang kafir itu, mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan kemurkaanmu itu. Ada bahasa sebenarnya tapi tak elok ndak Ustaz sebutkan di sini. Apa itu bahasa? Maaf. Mampuslah kamu. Mampuslah kamu dengan kemurkaanmu itu. Kami orang yang lebih berhak duduk di sini. Kamu kucar-kacirkan perpaduan kami. Kamu menginginkan kamu yang lebih berkuasa dan menguasai orang-orang asal. Mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan kemurkaanmu itu. Itu makna ayat. Mudah-mudahan sekarang kita faham. Quran cakap. Ustaz menyampaikan saja. Ingat selalu hadis sahih yang Ustaz baca pada awal. Khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Ustaz sudah belajar puluhan tahun di beberapa universiti tentang ayat ini. Dan adalah tugas Ustaz menyampaikan pula kepada orang lain. Ustaz tahu penyampaian ini ada orang suka, ada orang tak suka, hatta orang beriman. Karena sikapnya yang terlalu fanatik dan ta'assub kepada orang yang mereka idolakan. Ustaz tahu. Itu sudah sunnatullah. Cuma kita ingin nasihatkan sebelum mati, berpada-padalah sayangnya kita kepada seseorang. Ustaz selalu dan terkesan dengan kata-kata Imam Ibnul Qayyim kepada idolanya, tuan gurunya, tuan syekhnya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Apa kata beliau? Ana uhibbu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walakinnal haqq ahabbu ilaihi minhu. Ibnu Taimiyah punya anak murid yang sangat terkenal dan tersohor, namanya Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Imam Ibnul Qayyim tentang idolanya, tuan syekhnya Ibnu Taimiyah? Ana uhibbu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku sayang, aku kasih, aku cinta kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Walakinnal haq ahabbu ilaihi minhu. Tetapi kebenaran aku lebih cintai daripada dia. Kebenaran, yaitu Quran dan Sunnah, aku lebih cintai daripada Ibnu Taimiyah.
Itu sikap yang paling tepat. Oleh sebab itu, boleh saja kita menyayangi seseorang, menjadi idola kita. Tapi biar berpada-pada. Jangan taklid buta. Segala-galanya kita pertahankan, kita perjuangkan. Walaupun orang yang kita idolakan itu di pihak yang salah. Ukuran benar dan salah itu, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Pada ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-120, Allah menceritakan tentang sikap mereka. Yang jika kita dapat kesenangan, mereka benci. Mereka dengki. Tapi bila musibah menimpa kita, mereka happy. Kemudian Allah beri 3 petua, 3 solusi, 3 senjata supaya kita tidak dapat mereka kuasai. Dan Allah akan tolong kita mengalahkan mereka. Apa dia, Pak Ustaz? Coba dengar terjemahannya dulu. Terjemah harfiah. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Sedih mereka. Kalau kita orang-orang Islam, orang-orang beriman, mendapat kejayaan, bersatu padu, saling tolong-menolong, tak kira apa kita punya background politik, asalkan sama Islam, mereka sangat sedih. Tetapi jika kamu mendapat bencana, antara lain kemiskinan, antara lain perpecahan sesama sendiri, mereka bergembira ria karenanya. Happy. Tepuk tangan. Cuma kata Allah, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan padamu. Yang penting, ada sabar, ada takwa. Sesungguhnya Allah, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak dapat mendatangkan bahaya kepadamu bila kamu ada sabar dan takwa. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Wa in tasbiru wa tattaqu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar apa dia punya tafsiran. Selanjutnya Allah menjelaskan lagi betapa permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, iaitu, lihat tu, jahatnya orang-orang kafir. Jika kamu kaum muslimin mendapat nikmat atau kemenangan, mereka akan bersedih hati. Tetapi jika sebaliknya kaum muslimin ditimpa kesulitan atau kekalahan, maka mereka bergembira ria.
Namun demikian, Allah yang Maha Pengasih telah memberi panduan nyata dan penawar yang paling jitu untuk menghadapi sikap orang-orang kafir tersebut, agar mereka selamat dari kejahatan mereka. Apa dia? Yaitu dengan banyak bersabar, bertakwa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Sabar, takwa, tawakal. Ini janji Allah. Semua kita tahu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Bila kondisi atau keadaan sebagaimana yang diceritakan oleh ayat tadi, orang kafir memusuhi kita, mereka gembira bila kita dapat susah. Dan mereka bersedih bila kita bersatu padu dan kita maju. Apa yang patut ada pada kita? Sabar, takwa, tawakal. Sebagaimana janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, ayat 2 dan 3, yang kita selalu sebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan beri dia solusi, jalan keluar dalam masalah yang mereka hadapi. Allah akan beri jalan keluar. Dan Allah akan beri kita rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, berserah diri pada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Ini ayat 1000 dinar. Itu sebabnya kata hukama, ahli hikmah, ulama yang bijaksana, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Apa kata hukama? Orang-orang yang bijak dari kalangan umat Islam. Iza aratta an takbita man yahsuduk fajtahid fi iktisabil fadail. Ini panduan. Jika kamu ingin mengalahkan orang-orang yang dengki kepadamu, macam mana kita hendak mengalahkan orang-orang yang dengki kepadamu, terutama orang-orang dengki dari kalangan orang kafir? Maka bersungguh-sungguhlah kamu melakukan amal-amal kebajikan. Itu sebabnya kita lihat dalam masyarakat banyak yang tidak memahami perkara ini. Bukan hanya dari kalangan orang biasa, bukan mereka buruh binaan, kuli, artis, penyanyi, tapi dari kalangan ulama terdapat. Barangkali para jemaah pernah dengar, bila Nabi Muhammad suruh kita berjalan ke kanan, tuan guru pula, habib ke, kiai ke, tuan syekh ke, menyuruh kita agar ke kiri. Kita hendaklah ke kiri, sebagaimana yang disuruh oleh tuan syekh. Yang cakap ini berserban, berjanggut, berjubah. Ini yang cakap. Ini yang Ustaz maksudkan taklid membabi buta. Sampai tinggalkan apa yang Nabi suruh ke kanan,
Karena tuan syekhnya suruh ke kiri, ikut tuan syekh. Na'udzubillah. Ini tahap kejahilan yang luar biasa. Padahal jalan yang lurus itu, kata Nabi, jalan yang lurus itu adalah jalan Al-Quran. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat, apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Oleh sebab itu, andai kata kita dah terlanjur menyayangi seseorang sehingga menjadi idola kita, berpada-pada sebelum nyawa kita dicabut, bantulah, sokonglah selama orang yang kita sayangi itu di atas jalan yang benar. Beri nasihat dan jangan ikuti andai kata orang yang kita sayangi itu tidak berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam. Kita coba